Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini Allah memberikan kesehatan bagi kita sehingga bisa menunaikan ibadah saum Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menambahnya, memperbanyaknya dengan ibadah-ibadah nafilah lainnya, ibadah-ibadah sunnah lainnya selama bulan suci ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan di sisa hari bulan Ramadan ini kita mampu untuk memaksimalkan ibadah saum kita dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, dan memperoleh pengampunan dan memperoleh keampunan dari Allah SWT, sehingga kita mengakhiri Ramadan ini dengan wajah yang berseri-seri, mengawali awal Syawal dalam keadaan fitrah, kembali diampuni oleh Allah semua dosa-dosa yang kita lakukan. Baik para pemirsa Mumin TV yang dirahmati Allah, dari Perang Mu'tah kita belajar. Ada sebuah peristiwa terjadi juga di tahun ke-8 Hijriah, atau tepatnya pada 629 Masehi, di bulan Septembernya, yakni pada Jumadil Ula. Jadi waktu itu kaum muslimin, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk mengantar suratnya dari Rasulullah SAW kepada Kaisar Romawi, yang kemudian dicegat di tengah perjalanan oleh salah satu gubernur Syam waktu itu, bawahan dari Kaisar Romawi ini, menangkap Al-Haris, sahabat Rasulullah, dan membawanya kepada Kaisar Romawi, dan kemudian sahabat ini dipenggal. Dari peristiwa itu kemudian Allah mengabarkan Rasulullah tentang peristiwa pembunuhan itu, dan kemudian Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan tempur untuk dikirimkan menghadapi pasukan Romawi. Saudara yang dirahmati Allah SWT, sebelum keberangkatan Rasulullah menunjuk 3 orang komandan kaum muslimin, dan itu tidak biasanya Rasulullah melakukan itu. Rasulullah kemudian menunjuk Ja'far bin Abu Thalib sebagai komandan pasukan kaum muslimin, dan berpesan apabila Ja'far gugur, maka komandan pasukan kaum muslimin adalah Zaid bin Haritsah, dan apabila Zaid juga gugur, maka akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan apabila Abdullah bin Rawaha wafat, gugur juga, maka hendaknya kaum muslimin memilih pemimpin di antara mereka. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kaum muslimin sebelum berangkat di Perang Mu'tah bahwa 3 orang komandan pasukan kaum muslimin akan gugur di medan perang. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, apakah kemudian kaum muslimin tidak berani untuk bergabung dalam pasukan komandan-komandan ini? Tidak, justru mereka berlomba-lomba untuk berada di belakang pasukan para komandan yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Sehingga total pasukan Rasulullah yang siap berangkat ke Mu'tah waktu itu adalah 3.000 orang. Dan ini tentu jumlah yang paling besar yang pernah dikumpulkan oleh Rasulullah untuk menghadapi musuh, kecuali perang Ahzab yang waktu itu memang dihadapi di dalam kota Madinah. Berangkatlah kaum muslimin ke Mu'tah, ya. Lokasinya sekarang ada di wilayah Yordania, dan di sana kemudian kaum muslimin bertemu dengan musuh, dengan orang-orang Romawi, tentara Romawi, dan ternyata sebelum terjadi peperangan mereka bertemu dengan musuh, mengintai jumlah musuh, ternyata pasukan musuh
hampir 100.000 orang. Kaum muslimin rahmati Allah SWT, 100.000 waktu itu bukan jumlah yang sedikit. Meski jumlah kaum muslimin ada 3.000 orang, menghadapi 100.000 pasukan terlatih dengan bersenjatakan lengkap itu sesuatu yang bisa menggoyangkan semangat, bisa menjatuhkan mental bertempur kaum muslimin. Sehingga waktu itu ada di antara pasukan yang mengusulkan kepada komandan kaum muslimin, wahai komandan, kita mundur saja, kita tunggu bala bantuan dari Rasulullah SAW. Karena apa? Jumlah musuh yang terlalu besar. Maka kemudian salah satu komandannya, yakni Abdullah bin Rawahah, menimpali. Beliau mengatakan, apakah jumlah musuh yang begitu besar yang membuat kalian takut, membuat kalian ketakutan? Maka demi Allah, kata Abdullah bin Rawahah, kita datang ke sini untuk memperoleh satu di antara dua kemenangan. Meraih kemenangan atau kita menjadi syuhada. Kita sudah memulai perang ini, jangan sekali-kali kita berpikir untuk kembali sebelum berperang menghadapi musuh. Jadi Abdullah bin Rawahah kemudian berhasil mengobarkan semangat jihad para sahabat yang lain. Sehingga terjadilah perang Mu'tah. Kaum muslimin bertempur dengan begitu hebatnya. Sampai kemudian komandan kaum muslimin, yakni Ja'far, meraih syahid. Beliau kemudian digantikan oleh Zaid bin Haritsah. Dan ketika Zaid bin Haritsah memegang bendera panji Rasulullah sambil kemudian bertempur, beliau kemudian juga gugur. Tangannya terpotong. Dan Rasulullah mengatakan di Madinah, innalillah, Zaid, Ja'far telah gugur dan Allah menggantinya dengan menyiapkan istana buatnya di surga. Kemudian Zaid juga telah gugur. Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap. Kemudian kaum muslimin, kemudian komandan pasukan kaum muslimin diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah sempat ragu ketika memegang bendera panji Rasulullah itu. Kemudian beliau seorang penyair yang terkenal di Madinah. Dan beliau bersyair kepada dirinya sendiri, wahai diriku, apakah engkau takut untuk berjuang di medan juang ini, di medan perang ini? Apakah engkau takut mati di medan perang ini? Ketahuilah, wahai diriku, bahwa kalau engkau tidak mati di medan perang ini, maka engkau juga pasti akan mati diranjang. Jadi Abdullah bin Rawahah ketika beliau ragu, menguatkan dirinya, meneguhkan dirinya untuk berjihad fisabilillah, sampai kemudian beliau gugur, terbunuh di medan jihad. Dan pada saat itu kaum muslimin kemudian memilih pemimpinnya, komandannya, yakni ada Khalid bin Walid waktu itu yang baru masuk Islam. Khalid bin Walid kemudian menarik mundur pasukan karena menjelang malam, dan sebelum pagi esok harinya beliau memecah pasukan. Yang di depan beliau tukar dengan yang di belakang, yang di sisi kiri beliau tukar dengan yang di sisi kanan, dan beliau menyuruh mereka berjalan dari arah yang jauh dari depan musuh sambil membawa pelepah korma, menariknya, menyeretnya di gurun pasir sehingga debu-debu berterbangan. Dari kejauhan musuh kemudian menyaksikan banyaknya pasukan karena debu-debu berterbangan, sehingga mereka mengira bahwa kaum muslimin mendapat bala bantuan dari Madinah. Sehingga pada akhirnya musuh yang jumlahnya lebih dari 10 kali lipat jumlah kaum muslimin itu lari dan meninggalkan posnya. Mereka meninggalkan semua yang mereka bawa dan meninggalkan wilayah tempat mereka kemudian beraktivitas di perbatasan Syam. Dan wilayah itu berhasil kemudian diambil alih oleh kaum muslimin. Kaum muslimin pulang dengan kepala tegak, saudara yang dirahmati Allah SWT.
ternyata jumlah yang sedikit berhasil mengalahkan jumlah yang banyak. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah." Betapa banyak jumlah yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dan ini kemudian terbukti bagaimana kaum muslimin berhasil dengan gemilang di Perang Mu'tah mengalahkan pasukan musuh Romawi, dan mereka pulang dengan membawa kemenangan yang gemilang. Total ada 12 sahabat yang gugur dalam Perang Mu'tah, dan ada ribuan tentara musuh yang gugur di Perang Mu'tah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, apa penyebab mereka kemudian mau habis-habisan berperang, bahkan meraih kemenangan yang gemilang? Yang pertama, mereka yakin akan janji Allah. Itu pelajarannya. Yang pertama, mereka yakin akan janji Allah, bahwa Allah akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, jadi berjihad mereka dalam rangka meraih salah satu dari 2 kemenangan. Kemenangan dan memuliakan mereka, ataupun mati syahid, yang tentu juga suatu kemenangan bagi seorang muslim. Dari awal mereka berangkat dari Madinah mendapatkan informasi dari Rasulullah bahwa 3 orang panglima kaum muslimin akan wafat di medan Perang Mu'tah. Dan mereka berangkat begitu yakin bahwa kemenangan pasti akan diperoleh. Dan Allah memberikan pertolongan itu. Yang pertama. Yang kedua, kemenangan lagi-lagi tidak ditentukan oleh jumlah banyaknya kaum muslimin yang bertempur. Banyak besarnya jumlah musuh yang dihadapi. Terbukti musuh yang begitu besar berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Yang ketiga dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika kaum muslimin memiliki pemimpin dan kaum muslimin bersatu, diikat oleh satu ikatan yang benar, yakni ikatan akidah Islam, mereka kemudian tidak punya banyak kepentingan, hanya satu kepentingannya, bahwa ini adalah misi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka harus berhasil kemudian melaksanakannya, atau mereka syahid di dalamnya. Maka inilah kemudian yang membuat mereka menang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, apabila kita ingin meraih kemenangan dengan gemilang pada hari ini, maka saatnya kemudian kita bersatu. Tinggalkan semua perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan mazhab, perbedaan pendapat fikih, dan seterusnya. Kita tinggalkan. Dan saatnya kita memiliki seorang pemimpin yang mau kemudian menerapkan Islam dan menggerakkan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuh yang hari ini membunuhi kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin. Dan itu hanya kita bisa peroleh manakala kaum muslimin memiliki sebuah institusi khilafah Islamiyah yang itu sudah berdiri selama lebih dari 13 abad, menguasai 2/3 dunia dengan luas lebih dari 20 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kesulitan demi kesulitan, kezaliman demi kezaliman, penindasan demi penindasan dialami oleh kaum muslimin hari ini ketika kekhilafahan itu sudah tiada lagi. 3 Maret 1924 yang lalu di Turki Utsmani, itu khilafah terakhir yang ada di muka bumi. Setelah itu sampai hari ini sudah lebih dari 80 tahun, 90 tahun lebih kaum muslimin hidup tanpa ada khilafah. Sehingga tidak ada sesiapa yang menyelamatkan kaum muslimin. Tidak ada siapapun yang melindungi wanita-wanita kaum muslimin yang dizolimi di mana-mana. Di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni misalnya, ada seorang wanita yang dizalimi di perbatasan wilayah negara kaum muslimin. Dia berteriak, "Wahai Sultan, wahai Sulaiman Al-Qanuni, wahai Khalifah, di mana engkau?" Seketika ketika mendengar kabar itu, Sultan mengirimkan, Khalifah mengirimkan pasukan
yang jaraknya, yang panjang pasukannya itu, ekornya ada di istana khalifah, dan kepalanya ada di wilayah perbatasan di tempat wanita itu dizalimi. Jadi begitu luar biasanya. Untuk melindungi satu orang wanita muslimah, maka negara rela mengutus ratusan, bahkan ribuan tentara untuk menyelamatkan mereka. Oleh karenanya, kaum muslimin rahmati Allah SWT, dari perang Mu'tah ini kita bisa ambil banyak sekali pelajaran. Mudah-mudahan di bulan suci ini, ya, pelajaran-pelajaran dari perang Mu'tah ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa menyemangati kita bahwa tidak selalu jumlah yang sedikit itu pasti kalah. Selama kita ada ketaatan kepada Allah, selama kita yakin pada janji Allah, maka insya Allah kemenangan itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.